Halo, selamat datang teman-teman semua. Eh, Selamat datang di channel pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Yuzafar. Di sini saya ingin share ilmu, terutama di bidang Excel ya, di tentang ilmu Excel, tentang rumus-rumus dan trik dan tips dari saya pribadi. Sebagai latar belakang perkenalan, saya seorang lulusan mahasiswa teknik sipil di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang notabene umumnya bekerja sebagai pengawas lapangan, sebagai pengawas proyek, bekerja di kontraktor sipil dan sebagainya dan semacamnya. Namun alhamdulillahnya saya mendapatkan pekerjaan yang bekerja di bidang yang sedikit pun tidak saya tekuni di zaman kuliah gitu, yaitu di bidang data analis dengan menggunakan Excel sebagai senjata utamanya. Jadi, saya di sini ingin share perjalanan karir belajar saya di Excel sembari menjelaskan dan share ilmu ke teman-teman gitu. Dengan bahasa sesederhana mungkin, dengan bahasa sedipahami mungkin oleh teman-teman gitu. Karena itu yang saya alami atau yang saya lewati dulu gitu. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang cukup simpel. Mungkin semua orang udah tahu, namun agak tricky sebenarnya. Itu yang saya alami paling tidak, yaitu adalah rumus sum atau menjumlahkan data angka yang kita inginkan gitu. Sebenarnya kalau simpelnya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu rumus sum, itu kan hanya menjumlahkan gitu. Itu hal yang mudah, hal yang sepele gitu. Tapi yang teman-teman perlu tahu bahwa sum ini istilahnya kalau saya pahami itu, saya bahasakan pribadi, Sam itu punya kakak yang cukup rumit gitu orangnya. Kayak harus banyak kriteria untuk menjadikan dia sempurna. Asik gitu. Nah, oke, untuk perkenalan pertama, sum itu kan dasarnya menjumlahkan ya teman-teman. Kalau misal kita contoh nih, ada data telur A, B, C di tanggal 1, 2, 3 dan sampai 5. Untuk ditanya berapa sih total telur A selama 5 hari ini, teman-teman akan mungkin simpelnya akan menjumlahkan gitu. 4 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 1 itu ya tinggal di sum atau jumlahkan manual di otak kita pun bisa 13 gitu misal. Dan seterusnya di telur B dan C gitu. Cuman gimana sih kalau semisal data ini banyak gitu sampai tanggal 31 Desember tahun ini gitu, itu kan akan sangat repot gitu kalau kita jumlahkan satu-satu. Maka Excel menciptakan rumus sum untuk memudahkan kita yang bekerja di bidang admin produksi atau admin di pabrik atau sebagai data analis, itu memudahkan banget teman-teman. Jadi rumusnya sesimpel ini. Mungkin teman-teman tahu ya karena ini cukup umum. Jadi tinggal sama dengan ketik sum. Kemudian di sini keluar nih ada suggestion rumus. Kita klik yang paling atas nih sum. Kita klik dua kali. Nah, akan keluar otomatis seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, kita bisa sebenarnya kita manual klik gini, 4, kemudian titik koma, 4, klik 2, titik koma, klik 1, klik 5 gitu. Cuman ya tadi saya jelaskan, ini sama aja kayak manual ngitung di otak gitu teman-teman. Nah, kalau di Excel itu ada langkah simpelnya teman-teman. Teman-teman bisa ngeklik ini, terus di blok sampai ke titik yang teman-teman mau jumlahkan gitu. Kalau sudah, tinggal teman-teman enter atau tutup kurung. Tapi kalau lebih mudahnya enter aja sih. Set. Nah, 13. Kalau datanya ke bawah, telur B, telur C, telur D, telur E, telur F, dan sebagainya, teman-teman tinggal tarik ini ke bawah. Nah, otomatis rumusnya akan ikut turun ke bawah, menjumlahkan sesuai dengan range yang teman-teman pilih tadi. Itu untuk total atau rumus sederhana dari sum yang teman-teman mungkin juga tahu semua ya, gitu. Nah, sekarang masuk ke materi atau topik yang kedua yaitu sum if. Abang-abangannya si sum, kakak pertamanya lah istilahnya ya. Nah, ada data, raw data dari tanggal 1 sampai tanggal 15.
dengan per tanggal itu datanya berulang gitu teman-teman. Tanggal 1 ada 7, tanggal 2 ada 7, tanggal 3 ada 7, dan sebagainya sampai tanggal 15. Hal ini akan merepotkan kalau misal kita ditanya, coba produksi tanggal 1 yang besi gitu. Itu kan merepotkan 3, terus kita nyari lagi tanggal 2 besi mana, 16 gitu kan repot gitu teman-teman. Excel sudah menyediakan sebuah fitur rumus yang memudahkan kita untuk menjumlahkan angka dengan satu atau lebih variabel gitu. Nah, caranya gimana? Cuman sebelum kita ke caranya, ini ada satu hacks nih teman-teman. Sembari saya menjelaskan rumus, saya akan ngejelasin beberapa hacks ya. Nih, ada data nggak jelas ini bentuknya kita nggak bisa baca ini pasin pro apa, ini bahan apa, kan nggak jelas nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik salah satu sel di dalam tabel ini. Nih, di dalam tabel ini, teman-teman bisa klik salah satu. Klik, kemudian select all atau Ctrl dan A, otomatis nih kepilih nih sampai bawah nih, sampai tanggal 15. Nah, teman-teman bisa ke home, format, dan auto fit column width atau otomatis menyesuaikan lebar kolom gitu. Kalau kita klik, nah ini otomatis rapi nih ke bawah teman-teman. Jadi nggak ada yang ngumpet atau kata-kata yang ketutupan kolom sebelahnya gitu. Kalau enggak, kalau teman-teman simpelnya, ini ada cara simple, select all, kemudian ALT, H, O, dan I gitu. Lanjut ke rumus. Nah, gimana sih? Ini ada pertanyaan, saya coba bikin pertanyaan ya. Yang ditanyakan adalah jumlah model produk yang diproduksi per hari. Jumlah model produk, ini model produk yang diproduksi per hari. Jadi model produksi ini ada empat teman-teman. Ada contoh, jadi, mentah, dan setengah jadi. Gimana kita menjumlahkan satu-satu gitu, sedangkan ini bercampur gitu. Nih, campur kan, berantakan gini. Gimana caranya kita menjumlahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita kelompokkan dulu nih, ada bahan jadi, mentah, contoh, dan setengah jadi gitu. Nah, kita menggunakan rumus yang namanya sum if tanpa S ya. Ini kakak pertama yaitu sum if tanpa S. Namun sebelum ke rumus saya akan ngasih hacks atau sebuah fitur di Excel yang mungkin teman-teman udah tahu ya, cuman mungkin beberapa teman belum paham untuk menggunakan bagaimana fitur ini gitu. Kita kalau semisal dalam kondisi seperti ini, kita misal nih kita cobalah ya di sini. Sama dengan kita klik di tengah ini 3, kan keluar nih otomatis P7 yaitu sel P7, sel kolom P dengan baris 17. Ini kolom, yang vertikal ini kolom, yang horizontal ini baris. Nah, P17 yaitu 3. Kita enter, akan keluar angka 3. Kalau semisal kita tarik ke bawah, akan otomatis keluar 4 dan 5. Jadi kalau kita klik data seperti ini, kita tarik ke bawah, maka rumus akan mengikuti turun ke bawah. Nah, kalau ke kanan juga seperti itu, ke kanan atau ke kiri sama 4 dan 5. Ini akan ikut ke arah kemana kita meng-copy paste data tersebut. Nah, di Excel itu ada fitur mengunci di F4. Nah, ini akan ada dolar yang mengapit huruf kalian, teman-teman. Nah, kalau saya membahasakan, karena saya diapit oleh 2 dolar, saya nggak bisa kemana-mana. Maka, angka 3 ini, kalau semisal kita tarik ke bawah, maka akan tetap 3, tetap di lokasinya. Sejauh apapun akan tetap 3, teman-teman. Nih, nah akan tetap di sana. Begitu juga kalau kita buang ke kanan, akan tetap 3. Yang mana artinya, jika huruf kita diapit oleh 2 dolar, maka kita nggak bisa kemana-mana, gitu simpelnya. Kalau bahasa saya. Kemudian, ini kita reset ya. Kan tadi awalnya gini, kita kalau misal klik F4 2 kali, dolar akan ada di depan muka huruf kita. Yang mana artinya kita hanya bisa bergerak maju dan mundur. Maju dan mundur, ke depan dan ke belakang, atau ke kanan dan ke kiri saja. Kalau kita tarik ke bawah, maka akan tetap 3, karena
dolar di depan huruf hanya akan bisa bergerak maju dan mundur kanan atau kiri atau bergerak secara horizontal. Nih, 4, 5, 0. Karena 0 ini nggak ada datanya jadi 0. Begitu juga kalau kita tarik ke belakang. 1, 2, dan seterusnya. Itu kalau semisal kita kunci secara baris atau dolarnya di depan huruf. Kalau semisal kita pencet lagi F4-nya satu kali lagi, dolarnya otomatis di belakang huruf kita, yang mana kita hanya bisa bergerak dalam bentuk kolom, dalam satu kolom, yaitu naik atau turun. Misalnya kita tarik ke bawah, maka rumusnya akan ikut turun. Nah, kalau ke kanan, maka tidak akan bisa, tetap mengunci di kolom P. Akan tetap mengunci di kolom, hanya bisa bergerak naik dan turun. Nih, 1, 2, 3. Kalau misalnya kita geser ke kiri, juga akan tetap 3. Tetap 3, tetap 3. Karena kondisinya dolar ada di belakang huruf. Jadi kita hanya bisa bergerak naik atau turun. Kalau dolarnya di depan huruf, hanya bisa bergerak maju atau mundur. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali ke rumus. Gimana sih penggunaannya di rumus? Kita yang pertama, tadi kan kita mau masuk ke rumus sum if ya. Sama dengan sum if. Nih, ada dua kakak beradik di sini. Kita yang if dulu tanpa S. Kita klik dua kali. Kemudian ada penjelasan nih di sini. Ada range, kriteria, dan sum range. Range adalah di mana di tabel lokasi kriteria itu berada. Maksudnya seperti ini. Kriteria itu, ini nih, kriteria itu bahan jadi, bahan mentah, bahan contoh, bahan setengah jadi, atau yang biasa saya sebut adalah unique number atau unique kode, atau kode unik yang mau kita cari gitu, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Nah, kita ke range-nya dulu nih. Range-nya di sini kan, yang mau kita cari range rentannya di sini rentannya. Nah, kita klik di sini, kita klik aja sekali, kemudian teman-teman tahan di keyboard Shift, tahan Control, dan tekan tombol bawah di keyboard teman-teman. Otomatis dia akan mentok sampai bawah data itu berada. Kemudian jangan lupa dikunci F4 satu kali. Biar apa teman-teman? Nih, biar apa? Biar data teman-teman nggak bergerak kemana-mana. Akan memudahkan teman-teman dalam mengerjakan rumus ke bawahnya gitu. Kemudian titik koma, kriterianya adalah kode uniknya apa sih? Bahan jadi kan? Jadi kalau teman-teman klik bahan jadi, teman-teman F4 3 kali untuk mengunci secara kolom. Jadi teman-teman kalau nanti copy paste rumusnya ke kanan, ke kiri, nggak akan bergerak karena kriteria teman-teman ke bawah dalam kolom yang sama gitu. Kemudian titik dua lagi, sum range adalah rentan yang dimana angkanya mau dijumlahkan gitu. Jadi otomatis teman-teman ke sini, klik ini, kemudian langkah yang sama, teman-teman klik shift, control, dan klik bawah di keyboard teman-teman. Otomatis akan mentok sampai bawah. Teman-teman F4 satu kali untuk mengunci kolom yang teman-teman pilih. Kemudian teman-teman klik enter. Set. Asik. Nah, ini tinggal teman-teman copy, Ctrl C, kemudian blok sampai ini setengah jadi, teman-teman bisa Ctrl V langsung. Nah, otomatis karena tadi teman-teman udah kunci atau F4 tadi, maka ini akan bergerak turun sesuai kolom karena dolarnya di depan huruf dan teman-teman udah mengunci kolom ini sehingga kolom ini teman-teman nggak perlu ragu untuk kolomnya bergerak. Jadi akan tetap di sini, diem di sana, tetap dikunci karena diapit oleh 2 dolar tadi. Gitu teman-teman untuk rumus sum if. Lalu gimana sih untuk pertanyaannya kan ini kan tadi jumlah model produk yang diproduksi per hari. Maka teman-teman ini ada dua variabel. Yang pertama adalah model produk, yang kedua adalah hari, per hari.
Nah, jadi otomatis teman-teman harus membuat nih kolom hari ke kanan gitu, atau teman-teman ke bawah juga boleh, senyaman teman-teman. Cuman saya lebih nyaman kalau dilihat ke kanan gitu. Variabel pertama adalah bahan jadi, variabel kedua adalah hari. Rumusnya, karena ada dua variabel yang ingin kita masukkan menggunakan kakak nomor 2, yaitu sum if s. Karena menggunakan dua atau lebih dari dua, itu biasanya pakai sum ifs. Kalau hanya satu, seperti yang tadi, pakai sum if tanpa s. Kemudian kita klik rumusnya. Nah, untuk kakak yang sum ifs ini, untuk rumus sum ifs ini, keterbalikannya teman-teman. Kita harus memasukkan kriteria mana yang mau kita jumlahkan. Rentan mana yang mau kita jumlahkan dulu teman-teman. Jadi kita blok dulu nih yang kita jumlahkan. Kan production kan, kita blok dulu, shift, control, dan blok ke bawah. Kita kunci F4 satu kali. Kemudian kita masuk variabel pertama. Kita ke bahan jadi dulu deh. Titik koma, kemudian kita ke kriteria range atau rentan di mana kriteria itu berada. Kita klik ke sini, kita blok lagi ke bawah, caranya seperti tadi, kita kunci, kemudian kita titik koma atau koma kalau di teman-teman di komputer, kita klik bahan jadi, F4 3 kali, karena kriterianya ini ke bawah, kemudian kita lanjut ke variabel kedua, titik koma lagi, ini masuk nih kriteria range kedua. Rentan variabel kedua itu ada di tanggal. Kita klik, kita blok sampai bawah, F4, kekunci nih. Kemudian titik koma lagi, kita klik tanggal di mana sel itu berada. Karena tadi kita ngerjain di sini, maka kita variabel pertamanya bahan jadi yang dikunci dalam kolom atau F4 3 kali dan variabel kedua adalah tanggal atau F4 2 kali, yaitu kita bisa bergerak maju ke depan karena variabel kedua ini rapih, lurus, sejajar dalam satu baris yang sama memanjang sampai tanggal 15 ke kanan. Karena kita hanya punya dua kriteria, kita bisa enter. Nah, otomatis rumusnya keluar hasilnya 65. Produksinya adalah sebanyak 65 bahan jadi di tanggal 1 Juli gitu. Nah, karena kita sudah menggunakan teori kunci mengunci, kita bisa copy paste rumus ini ke semua kolom yang kita pilih. Nih, kita copy. Karena ini kan udah copy nih, Ctrl C, kemudian kita blok sampai tanggal 15. Kita sesuaikan apakah sudah nih, udah sesuai di sini sampai tanggal 15. Kita udah blok, kemudian kita klik kanan, pilih gambar paste option yang formula atau ada simbol fx-nya, formula. Kita klik, otomatis semua ini akan terisi tanpa ada kerusakan atau data yang error gitu teman-teman. Nih, dia akan tetap di sini, tetap di tanggal, model, dan jumlah produksi. Karena kita sudah menggunakan teori kunci mengunci di awal tadi. Jadi kemanapun kita geser, selama ada kriteria variabel pertama dan kedua, maka angka bisa didapatkan. Untuk apa namanya? Untuk memvalidasi ya teman-teman, kita akan menggunakan si anak pertama yaitu sum untuk menjumlahkan nih kira-kira sama nggak sih hasilnya dengan yang total di sini. Nah, coba ya, kita sum, kita blok yang mau kita jumlahkan, kita enter. Kemudian kita copy, kita paste ke baris yang ada. Kemudian coba kita cek 521, 239, 167, dan 25. Kita cek di sini 521, 239, 167, dan 25. Begitu teman-teman. Jadi datanya sesuai, cocok, berarti memang bisa digunakan dua rumus ini dalam kondisi tertentu ya teman-teman. Kalau teman-teman cuma hanya ingin mengetahui jumlahnya dengan satu variabel, teman-teman bisa menggunakan kakak pertama tanpa S.
Kalau teman-teman ada dua variabel atau lebih, teman-teman bisa menggunakan sum if menggunakan s. Gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau yang saya bisa share hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada ide, ada pertanyaan, atau kritik untuk konten saya yang pertama ini, saya sangat terbuka. Silahkan teman-teman komentar, teman-teman diskusi di bawah, atau sharekan pertanyaan. Saya akan sesegera mungkin membuatkan konten atau penjelasan dari teman-teman tanyakan gitu. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bye.